Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Lukas Satanal Pasaribu. Di sini aku mau membahas tentang tema ke-15, yaitu tentang implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita ke videonya. Implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Menurut Bernardin, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atau fungsi aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter, sifat, dan perilaku. Menurut Richard, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produktif itu. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja adalah hasil yang dicapai dan seorang kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral etika. Kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan dan dijalankan. Karyawan yang berperan aktif sebagai perilaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Definisi kinerja. Rules dan Beer, kinerja adalah pencapaian hasil. Kalau Interplan, kinerja terkait operasi, aktivitas, program, dan misi organisasi. Kalau menurut Murphy dan Cleveland, yaitu kinerja kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Kalau menurut Stoner, kinerja fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Kalau menurut Bernardin dan Russell, kinerja catatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan, kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Kalau menurut Handoko, kinerja proses di mana organisasi mengevaluasi, menilai prestasi kinerja karyawan. Kalau menurut Gibson, kinerja seorang ditentukan oleh kemampuan dan kemotivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya ada unsur yang terdapat dalam kinerja. Yang pertama, hasil-hasil fungsi pekerjaan. Yang kedua, pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, tidak melanggar hukum. Yang keempat, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kinerja karyawan. Yang kelima, periode waktu tertentu. Yang keenam, sesuai dengan moral dan etika. Pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan dan kegiatan yang terkait kinerja organisasi perusahaan. Yang pertama ada strategi organisasi, yang kedua ada operasional, yang ketiga ada pemasaran, yang keempat ada SDM, yang kelima ada keuangan. Indikator kinerja organisasi. Yang pertama ada performa, harus mempengaruhi hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Ketiga, unit dan personal yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat, ada hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima, mekanisme penggabungan hasil penentuan kerja dengan feedback dan learning. Yang keenam, ada terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Yang ketujuh, ada bersifat seimbang antara orientasi dan keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang. Faktor peningkatan kinerja. Pendorong. Yang pertama, audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Yang kedua, audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi, organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Penghambat. Yang pertama, masalah yang elekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dan performansi perusahaan. Ketiga, manajemen biasanya minta
indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi, keuangan, dan operasional lainnya. Keempat, semakin beragam dan kompleksnya pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Yang terakhir ada budaya organisasi, pengetahuan, dan kinerja organisasi. Berikut adalah hubungan antara budaya organisasi, pengetahuan, dan kinerja organisasi. Kinerja organisasi itu dibagi menjadi 4, yaitu pertama sumber daya, sistem, teknologi, strategi, dan logistik. Nah, anak-anaknya itu ada kinerja individual, perilaku, nilai, dan keyakinan personal, dan budaya organisasi, nilai yang diyakini secara umum.